Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia dari 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang materi KD 34 ini, yaitu polinomial. Yang pertama, polinomial. Pengertian polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertinggi lebih besar dari dua bentuk umum dari polinomial. Contoh persamaan umumnya adalah AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 XN dikurang 1 dipangkatkan ditambah A N kurang 2 X dipangkatkan N kurang 2, di mana N derajat pangkat tertinggi variabel bilangan yang dimisalkan dengan huruf, X variabel bilangan yang dimisalkan dengan huruf, A koefisien bilangan yang mengikuti variabel. Selanjutnya, B. Operasi penjumlahan dan pengurangan perkalian pada polinomial. Operasi aljabar pada polinomial meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, karena operasi pembagian polinom memerlukan kajian yang lebih dalam, maka pembagian akan diuraikan pada pembagian tersendiri. Sedangkan operasi perkalian suku banyak dilakukan dengan cara pengalian semua suku-suku secara bergantian, seperti contoh soal berikut ini. Seperti contoh soal nomor 1, diketahui fungsi polinom fx 2x dikurang 4 dan gx 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Tentukan hasil dari A fx tambah gx, B f kuadrat x dikurang gx. Kita hanya perlu memasukkan fx dan gx ke dalam persamaan berikut. Contohnya seperti ini. 2x dikurang 4 ditambah 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 akan mendapatkan persamaan baru, yaitu 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 10. Dan selanjutnya yang B, sama saja, kita hanya perlu memasukkan fx dan gx ke dalam persamaan yang baru dan akan mendapatkan hasil persamaan baru, yaitu x kuadrat dikurang 2x ditambah 22. Nah, contoh soal nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari 3x dikurang 2, 2x tambah 5 dipangkatkan 2. Jawab. 3x dikurang 2, 2x ditambah 5 kuadrat, kita uraikan 2x tambah 5 kuadrat menjadi bentuk persamaan yang lebih panjang, dan selanjutnya kita kalikan pelangi persamaan berikut sehingga terbentuklah hasil jawaban seperti ini. Selanjutnya kita harus mengurutkan dengan pangkat yang lebih tinggi, seperti pangkat yang lebih tinggi adalah pangkat 3, maka kita urutkan dari 12x pangkat 3. Selanjutnya, jika kita kurangkan 60 dikurang min 8, akan mendapatkan hasil 52x pangkat 2. Selanjutnya juga begitu, 35x dari hasil 40x min 40x ditambah 75, mendapatkan hasil 35x dan min 50. Yang diurutkan dari pangkat tertinggi. Ketiga yaitu yang C, operasi pembagian pada polinomial. Pembagian polinomial pada prinsipnya sesuai dengan pembagian pada bilangan. Sebagai contoh akan dilakukan pembagian 623 dengan 3 sebagai berikut. Contohnya sama saja dengan pembagian kita biasa. Ini angkanya salah. 653 dibagi dengan 3, yaitu 3 dinamakan sebagai pembagi, 653 dinamakan yang dibagi, 217 dinamakan hasil bagi, dan 2 dinamakan sisa pembagian. Sisa pembagian dinamakan pembagi, dinamakan yang dibagi, dinamakan hasil bagi. Sehingga berlaku 653 sama dengan 3 kali 217 ditambah 2. Pembagian dengan cara di atas dinamakan metode bersusun. Untuk pembagian polinom, proses memenuhi juga aturan tersusun di atas.
Sebagai contoh, akan dilakukan pembagian bentuk polinomial 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 dengan x dikurang 3 sebagai berikut. Seperti contoh berikut. Pertama, kita harus membuat seperti pembagian biasa. Selanjutnya, datangnya 2x pangkat 2 ini adalah di mana kita harus membagi hasil yang pertama ini menjadi 0. Sehingga jika dinalarkan 2x kuadrat dikalikan dengan x, maka hasilnya akan mendapatkan 2x pangkat 3. Yang akan mendapatkan hasil jika dikurang akan mendapatkan 0. Tetapi ini berlaku untuk seluruh pembagi. Contohnya seperti ini. 2x pangkat 2 dikalikan dengan x mendapatkan 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikalikan dengan min 3 akan mendapatkan hasil min 6x pangkat 2. Maka kita harus mengurang semuanya. Dan didapatkanlah x pangkat 2 ditambah 4x. Sehingga ini diturunkan. Selanjutnya juga begitu. Kita cari hasil x kuadrat ini. Kenapa juga begitu? Kenapa ini bisa hasilnya x kuadrat? Karena x dikalikan dengan x, maka akan mendapatkan hasil x kuadrat. Sehingga ini juga akan mendapatkan hasil 0. Dan juga harus dikalikan dengan pembagi yang satu lagi, yaitu min 3, mendapatkan hasil min 6x. Dan diturunkan mendapatkan hasil 7x ditambah 3. 3 adalah turunan dari sini tadi. Dan ini diturunkan akan mendapatkan hasil 0. Dan ini adalah yang dinamakan sisa pembagian. Selain metode bersusun, kita mempunyai metode skema honorer. Sebagai contoh akan dilakukan kembali pembagian bentuk polinom 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 dengan x kurang 3 menggunakan metode honorer. Berikut contoh soalnya. Tadi soalnya 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x tambah 3 dibagikan dengan x kurang 3. Dapat 3 adalah yaitu dengan x dikurang 3 disamakan dengan 0. Buat persamaan dengan 0. Maka x mendapatkan hasil 3. Maka ini adalah apa saja yang pembagi x ini jika mendapatkan hasil itu 0. Maka didapatkanlah 3 dan 2, min 5, 4, dan 3 didapatkan dari 2, min 5, 4, 3 yaitu dari koefisien pangkat tertinggi yang diurutkan. Selanjutnya caranya yaitu 2 diturunkan, 2 dikalikan dengan 3 mendapatkan hasil 6. Lalu ditambahkan mendapatkan hasil 1, lalu dikalikan kembali dengan 3 mendapatkan hasil 3. Selanjutnya ditambahkan lagi mendapatkan hasil 7 dan begitu juga seterusnya. Dapatkan hasil 21 dan ditambahkan. Maka inilah yang dinamakan dengan sisa honorer dan koefisien hasil sisa bagi honorer. Sehingga didapatkan hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 ditambah x tambah 7. Karena ini disusun sesuai pangkat koefisien dari 2x pangkat 2. Karena tadi x pangkat 3. Dan sisa sama dengan 24. Selanjutnya ada contoh soal seperti nomor 6. Tentukan hasil bagi dari sisa pembagian. Yang pembaginya itu seperti ini. 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2 dengan metode skema honorer. Jawab, pembagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Yaitu kita harus memfaktorkan 2x kuadrat tambah 3x dikurang 2. Sehingga mendapatkan hasil x1 dan x2 nya min setengah dan min 2.
Sehingga kita melanjutkan dengan skema honorer seperti tadi, diurutkan dari koefisien tertinggi yaitu 2, 3, min 12, min 13, dan 5. Dibagi dulu dengan yang lebih kecil seperti min. Seperti min kita bagi dengan min 2. Min 2, 2 diturunkan, 2 dikali min 2 sama dengan min 4, min 1, sampai seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil sisa min 9. Ini adalah dinamakan dengan S1 atau sisa pertama. Selanjutnya kita skema honorerkan dengan setengah. Setengah yaitu 2 turun, 2 dibagi sama dengan 1, ditambahkan yaitu sama dengan 0, 0 dikali min setengah, dapatkan hasil 0, min 10 ditambah min 10 turun, min 10 dikali setengah sama dengan min 5, dan ditambahkan lagi mendapatkan hasil 2. Ini dinamakan dengan sisa kedua. Selanjutnya hasil bagi yaitu dengan cara 2x kuadrat. Dari sini 2x kuadrat ditambah 0x atau 0 dikurang 10 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan x kuadrat dikurang 5. Mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk sisanya ada rumus yaitu x dikurang x1 dalam kurung S2 ditambah S1. Kita hanya perlu memasukkan rumus yang sudah ada seperti x tidak diketahui yaitu turun saja, x1-nya yaitu ini. Rumusnya seperti x dikurang x2 dalam kurung S2 ditambah S1. X-nya kita tidak diketahui, tulis saja X dikurang X2-nya yaitu min 2. Masukkan min 2-nya, lalu S2-nya adalah 2 dan S1-nya adalah min 9. Sehingga mendapatkan hasil 2X dikurang 5. Selanjutnya yang ada teorema sisa. Di samping penggunaan metode teorema tersusun honorer, ada juga dengan cara teorema sisa. Secara umum, teorema sisa diambil dari teorema umum pembagian, yakni dengan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Seperti contoh soal nomor 1. Tentukan sisa dari pembagian polinom x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 8. Dan dibagi dengan x dikurang 3 dengan menggunakan teorema sisa. Misalkan saja fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 8. Maka pembagian fx dengan x dikurang 3 yaitu mendapatkan sisa. Langsung saja masukkan fx-nya sama dengan 3 karena ini jika disama dengan 0 kan, maka hasilnya adalah 3. Maka dimasukkan hasilnya sama dengan 2. Dan menggunakan cara yang lebih panjang. Selanjutnya, jika ditemukan soal seperti ini, tentukan sisa dari pembagian polinom x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x tambah 6 dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dengan menggunakan teorema sisa. Dimisalkan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x di pangkat 2 dikurang 2x tambah 6, maka pembagian fx dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan difaktorkan mendapatkan hasil x dikurang 3 dalam kurung x tambah 1 dalam kurung mendapatkan sisa sx sama dengan mx ditambah n. Selanjutnya kita cari x dikurang 3 jika disamakan dengan 0 atau hasil apa yang x ini mendapatkan 0 maka dapatlah hasilnya 3. Dimasukkan ke dalam rumus ini, rumus sx mx tambah n, yaitu x dimasukkan 3, jadi x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2 kali 3 ditambah 6 sama dengan ini 3m ditambah n.
maka akan mendapatkan hasil persamaan yang pertama. Selanjutnya, X tambah 1, maka X-nya sama dengan min 1. Dimasukkan ke dalam rumus ini, mendapatkan hasil min M tambah N. Min 1 dimasukkan ke persamaan yang ini, maka min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 6 sama dengan min M tambah N. Mendapatkan persamaan kedua yaitu 9 sama dengan min M tambah N. Setelah diperoleh persamaan pertama dan kedua, maka harus dieliminasi. Eliminasi seperti cara biasa, yaitu mendapatkan M-nya, N-nya 0, dan mendapatkan hasil M itu adalah 36 bagi 4 yaitu 9. Maka M adalah 9. M adalah 9 dan N sama dengan 18. Karena N kita cari dengan memasukkan, kan sudah diketahui 9, maka masukkan ke dalam persamaan ini dan mendapatkan N-nya yaitu 18. Sehingga menjadikan persamaan X sama dengan 9M tambah 18. Selanjutnya yang E yaitu teorema faktor. Secara umum teorema faktor berbunyi jika Gx adalah faktor dari polinom Fx, maka Fx dibagi Gx mendapatkan sisa 0. Sisa 0. Secara khusus, jika X dikurang K adalah faktor linear dari polinom Fx, maka Fk sama dengan 0 dan X adalah salah satu akar persamaan Fx sama dengan 0. Contohnya seperti latihan yang kemarin. Contohnya yang pertama adalah tentukan faktor dari X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 6. Maka kita cari dengan cara skema honorer, kita cari faktor dari min 6. Min 6 faktornya adalah 1 min 6 2 dikali min 3 atau min 1 dikali 6 min 2 dikali 3. Maka kita harus menguji dari semua ini yang mendapatkan hasil sisa itu 0. Contohnya kita coba uji dengan min 2 terlebih dahulu. Min 2 yaitu 1 dengan skema honorer 1 dikali min 2, 3 dikali min 2, min 6, turun min 1, mendapatkan hasil sisa 0. Maka ini adalah didapatkan hasil sisa 0, maka min 2 ini adalah disebut juga dengan teorema faktor karena mendapatkan hasil sisa 0. Selanjutnya kita uji coba dengan min 1. Min 1 turun dengan menggunakan persamaan tadi saja, sama saja hasilnya. Min 1 turun 2 kali min 1 sama dengan min 2, min 3, min 1, min 3 turun 2 sekarang hasil 0. Maka ini juga disebut dengan teorema faktor. Teorema faktor. Selanjutnya kita uji coba dengan yang lainnya dan mendapatkan hasil pemfaktorannya itu yang akar X-nya itu akar sama dengan kalau mendapatkan X tambah 2 ini berarti akarnya adalah min 2. X tambah 1 ini maka akarnya adalah min 1. X tambah 3 ini maka akarnya adalah min 3 dan X dikurang 1 ini maka akarnya adalah 1. Jadi begitulah penjelasan singkat saya mengenai teorema faktor. Jika ada kata-kata yang salah, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.